Di kos tebing. Di kos tebing sendiri, tebing lagi-lagi begadang dan masih menunggu balasan pesan dari Bukit yang belum juga dibalas lagi. Tebing bimbang, dalam hati gemas ingin menelponnya saja, tapi gengsi, juga takut mengganggu keduanya. Bukan mengganggu, tapi terkesan seolah ikut campur saja urusan keduanya. Lagi-lagi tebing pusing, 2 hari ini sudah Bukit membuatnya kepikiran dan jadi begadang. Tebing pun mondar-mandir di dalam kosnya, padahal waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 pagi. Rasanya antara mata dan hatinya tak sinkron, ditambah tubuh yang cukup lelah membuat tebing akhirnya tergeletak pasrah. Di kos beli lembah. Ya, di kos beli lembah pagi ini keduanya bangun kesiangan. Bukit terkejut ketika bangun di pelukan beli lembah. Namun Bukit tak menghindar dan masih bersembunyi di dalam pelukan cowok kriterianya itu. Namun begitu melihat waktu menunjukkan pukul 6.30, Bukit panik dan membangunkan beli lembah yang masih tertidur. Beli, gue kesiangan. Gue harus masuk kerja. Wih, iya loh, tenang. Iya beli antar pulang sekarang ya, tapi kita cari sarapan dulu ya. Gak usah mandi, gak usah sarapan, langsung aja, keburu gue telat. Tapi gimana pantat kamu? Masih sakit? Ucap beli lembah menyentuh. Masih linu sih, tapi agak mendingan dibanding semalam. Ayo beli buruan. Ya, beli pakai baju dulu ya. Gak usah pakai baju, udah pakai kolor ini aja. Juga di mobil ini, siapa mau lihat? Ayo beli, udah gak ada waktu lagi. Ya, ayo jalan dah. Ya, beli lembah pun yang hanya memakai kolor saja itu mau tak mau terpaksa mengantar Bukit pulang ke kosannya. Ya udah, iya, ayo. Di kos tebing sendiri, tebing baru saja dari apotik dan sedang teleponan dengan Taufik. Gimana Bing? Udah dapat salepnya? Udah, ini bener kan? Ya bener lah, orang gue bos apotik. Tapi gue gak pernah make, Mas Tovan yang sering make kalau pas gue main kasar. Tapi ini aman kan? Ntar udah mahal-mahal aku beli, bahaya. Ada efek sampingnya. Panas gak? Enggak, adem kok. Kalau gak percaya, tanyain si Hedri. Dia sering make. Ya udah, aku percaya. Udah ya, kayaknya itu si Bukit udah datang. Udah dulu ya. Tut. Ya, tebing pun melihat Bukit yang terlihat buru-buru turun dari mobil dan mobil beli lembah pun langsung pulang. Bukit pun berlari masuk ke kos. Bing, gue telat, teriak Bukit terlihat panik mencari sesuatu. Jangan diobrak-abrik, jangan bikin berantakan. Nyari apa? Seragam. Nih, udah aku siapin, udah aku setrikain. Lega, gue mandi dulu ya. Tunggu. Nih, setelah mandi, cebok yang bersih, terus pakai ini. Apa nih? Salep. Buat apa? Ya buat anusmu. Semalam kamu bilang pantatmu sakit. Pasti gede banget ya. Gede apanya? Kamu pikir aku semalam ngapain? Ya, kalian. Apaan? Pantat gue sakit karena jatuh dari ranjang. Pas ciuman sama beli lembah. Lubang gue masih virgin ya. Blak, ucap Bukit masuk ke kamar mandi. Seketika tebing mengelus dada tersenyum lega. Cekrek. Ngapain senyum-senyum? Siapa yang senyum? Ambilin anduk dong. Tolong. Nih. Sekalian buatin nasgor ya. Gue gak sempat sarapan tadi. Ya, tebing pun yang sudah prepare sewaktu-waktu Bukit memintanya itu langsung mengeksekusi nasi goreng. Aroma nasi goreng semerbak sampai kamar mandi. Dan tak lama kemudian, nasgor pun jadi dan Bukit keluar kamar mandi. Buset, jam 7 kurang 10 menit. Nutut gak ya? Ucap Bukit memakai CD, kolor, serta seragam yang sudah disediakan tebing. Dan ketika Bukit sedang sibuk memakai seragamnya, tebing dengan membawa piring nasi goreng menghampiri Bukit. Buka mulutmu. Ucap Bukit saat tebing menyuapinya. Sembari Bukit bersiap-siap mengisi rambut, memakai pomade dan juga memakai parfum. Lalu memakai kaos kaki juga sepatu. Kemudian mengambil tas dan kunci motor dan berjalan ke parkiran untuk manasin motor. Tebing pun mengikutinya sembari terus menyuapi Bukit seperti anak kecil saja.
namun tebing sudah biasa dan justru menikmatinya. Jika tidak, tak mungkin keduanya bisa bertahan dengan sikap bukit yang aneh ini. Bahkan Mas Ruli yang juga hendak berangkat itu sudah gak kaget dan gak heran dengan tingkah keduanya sehari-hari. Sampai geleng-geleng melihat keduanya. "Duh, Bing, dibayar berapa kamu buat ngurus bayi tua itu?" "Gak dibayar, Mas." "Mas, kapan mancing lagi? Gue ikut dong." "Si Tebing aja yang diajak, gue kagak." "Ntar malam mancing lagi sama Tebing, ya kan Bing?" "Ikut, tapi kamu gak bakal dikasih sama Tebing. Kamu itu gopok, mudah sakit," ucap Mas Ruli, dan Mas Ruli pun berangkat duluan. "Pakai jaket tebel lah, Bing, gue ikut ya." "Gak usah, lagi pula kamu pasti jalan sama Beli Lembah." "Emangnya kamu gak jalan sama Lereng?" "Males jalan sama Lereng." "Kenapa?" "Takut ada paparazi. Semalam ada pengendara membuntutiku sampai noel pipiku yang hampir aja membahayakan nyawaku." "Tahu aja lo." "Dah, suapan terakhir. A." Tebing berlari ke kos, mengambil air putih dan kembali menghampiri Bukit. Dan Bukit pun meminumnya, lalu menyerahkan kembali gelas pada Tebing. "Bing, gue berangkat ya." "Kalau siang mau pulang, kabari. Kalau Beli Lembah gak ngajak makan siang." "Siap." Dan begitu motor Bukit hendak jalan, Bukit mencubit pipi Tebing. "Thanks ya buat semuanya, termasuk buat salepnya. Semoga lain waktu kepake," ucap Bukit, dan motor pun jalan. Seketika Tebing tersenyum. Salah satu yang paling disukai dari Bukit oleh Tebing, meskipun Bukit anak yang manja dan sedikit merepotkan itu, namun Bukit selalu tak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Bukit juga tak segan mengucap kata maaf ketika ia merasa melakukan kesalahan. Namun hanya satu hal yang Tebing heran dan membuatnya bertanya-tanya dengan Bukit sampai saat ini, yaitu hebatnya Bukit menyembunyikan perasaannya pada Tebing. Ya, meski Tebing mengetahui perasaan Bukit yang sebenarnya, namun Tebing masih berpura-pura seolah-olah tak terjadi apa-apa di antara keduanya. Dan Tebing juga enggan bertanya pada Bukit, karena sampai saat ini Tebing masih bingung dengan perasaannya sendiri. Ya, Tebing pun bersiap-siap juga untuk berangkat kerja. Namun ketika hendak bersiap, Taufik kembali menelponnya. "Bro, gimana? Udah dioles?" "Oles apanya? Orang dia ternyata jatuh, bukan karena apa." "Hah? Kirain. Padahal gue udah penasaran." "Ya udah, kalau ada apa-apa, mau tanya apa-apa seputar perpelangian, lo tanya aja sama gue." "Thanks, Fix." Tuk tut tut. Di taman wisata. Di taman wisata sendiri, waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Bukit mencoba menelpon Beli Lembah. Tumben Beli Lembah belum menghubunginya sama sekali. Atau mungkin Beli Lembah sibuk mengantar tamu. Dan saat Bukit menelpon Beli Lembah, "Halo Beli, Beli di mana? Lunch yuk." "Siapa nih?" Dek. Seketika Bukit terkejut saat mendengar cowok yang mengangkat telepon Beli Lembah. "Lo siapa?" "Aku cowoknya." Dek. Di kos Beli Lembah. Di kos Beli Lembah sendiri, Beli Lembah yang baru saja keluar dari kamar mandi itu terkejut saat melihat Gunung memegang HP-nya. Dan juga heran melihat tingkah mencurigakan Gunung. Beli Lembah pun seketika menghampirinya. "Siapa Bukit itu?" "Hah? Siapa Bukit itu? Bukan tamu kan? Kalau tamu gak mungkin kamu mengajak nginap semalam." Dek. Dengerin aku dulu. Banyak sekali pesan-pesan cowok di HP-mu. Tapi kalau aku perhatikan dan dilihat dari pesan-pesannya, kayaknya dia deh yang paling spesial. Kalian udah pacaran? Jujur aja, kalau memang iya, aku mundur." "Kamu nih ya, kita ini baru aja ketemu lagi. Apa gak bisa kamu mencoba untuk memperbaiki hubungan kita? Kalau aku aja yang memperbaiki tapi kamu enggak, percuma." "Iya, aku tahu, tapi beri waktu." "Sampai kapan? Sebenarnya kamu masih suka apa sama aku?" "Suka." "Kenapa kamu masih mengulur waktu? Padahal kamu bisa langsung memutuskan mau balikan atau enggak. Kamu tahu dari dulu aku paling gak suka menunggu. Kamu tahu aku paling gak suka kalau ada orang yang mengulur-ngulur waktu. Apalagi menarik ulur hatiku. Kalau iya ya iya, kalau enggak apa, gak jadi masalah buat aku."
Sekarang juga aku mau kamu putuskan 2 pilihan. Kita balikan atau kita gak perlu kenal lagi. Ini bukan pilihan, tapi ancaman. Jawab aja, dan jangan karena terpaksa. Jujur aja kalau kamu emang udah gak ada rasa sama aku, ya kan? Nung, aku masih sayang sama kamu. Tapi ketika kamu ninggalin aku tahu kamu gak sepenuhnya salah. Kamu bertemu seseorang yang bikin kamu nyaman. Saat aku gak ada, itu juga aku gak menyalahkanmu. Aku hanya mau hubungan kita jelas. Jelas saja ini mau dibawa kemana enaknya. Bukankah waktu di beach club kamu sepakat kita have fun saja? Jadi itu maumu tanpa ada keterikatan. Sejujurnya aku tidak benar-benar mengatakan itu. Tapi kalau kamu maunya seperti itu, maaf, aku gak bisa. Dari kata-katamu ini aku udah tahu jawabannya. Kalau gitu aku gak mau maksa. Mungkin aku harus melupakan hati yang lama dan membuka hati yang baru. Gunung, pluk. Jangan cari yang baru ya. Aku memang kecewa sama kamu. Tapi jujur aku gak mampu kalau harus melihat kamu dengan yang lain. Aku gak suka kamu dipeluk, disentuh sama yang lain. Kenapa aku bilang gitu? Karena kamu cinta pertamaku. Aku tahu yang namanya jatuh cinta dengan lelaki itu sama kamu. Maafin aku ya, kita balikan. Bantu aku buat mengembalikan keadaan seperti semula ya. Karena sejujurnya aku takut mengecewakanmu. Aku janji aku gak akan mengulangi kesalahan yang kedua kali. Aku janji aku akan mengembalikan semua rasa yang pernah ada. Tapi kamu juga harus janji ya. Lupakan semua orang yang pernah mengisi kekosonganmu. Jangan main-main lagi dan fokus kita berdua. Ucap Gunung dan Beli Lembah mengangguk hingga kemudian cups. Keduanya pun kissing, lalu Gunung melepas ciumannya. Nanti dulu, aku lapar, kita makan siang ya. Kamu mau makan di mana? Aku lihat ada resto bagus loh di dekat taman wisata di pinggir tebing. Oh, mau ke sana? Aku sering bawa tamu ke sana. Iya, aku mau ke sana. Anterin ya. Kamu kan guide-ku hari ini. Aku udah bayar mahal loh supaya bisa full service sama kamu. Wow, kamu ngapain sampai booking lewat kantor? Kan bisa langsung aja, buang-buang duit aja. Kamu gak inget mantanmu ini orang kaya? Iya, tapi gak segitunya. Kan kalau aku booking kamu lewat kantor, gak ada alasan kamu gak melayani aku. Jangan khawatir, karena ini jam kerjamu, aku akan kasih tips. Gak usah, aneh-aneh aja kamu ya. Kesannya kayak komersial banget loh sama pacar sendiri. Pacar, kerja ya kerja. Kerja nganter pacar, harus tetap profesional. Tapi Beli mau tipsnya jangan uang ya. Terus apa? Ini aja, ucap Beli Lembah meremas bokong Gunung. Itu bukan tips, itu makanan pokok. Tapi sebelum makan yang itu kita makan beneran ya. Ya udah, ayo kita ke resto. Kita beneran udah balikan kan? Masih nanya? Masih gak percaya? Masih belum yakin? Belum. Sebelum kamu gak akan lagi menghubungi teman-teman cowok di kontakmu. Maksud kamu? Kamu nyuruh aku hapus kontak-kontak? Jangan ya. Soalnya Beli juga ada urusan kerjaan sama beberapa diantaranya. Gak semua kenalan cowok dipakai seneng-seneng. Karena ada diantaranya urusan pekerjaan. Termasuk Bukit. Kan dia kerja di taman wisata loh. Beli sering nganter tamu ke sana. Biarkan Beli temenan sama dia ya. Gak cuma dia. Sama yang lain juga ada loh. Intinya berkaitan yang dengan pariwisata. Jangan marah ya. Aku yakin kamu mengerti. Ya sudah. Aku percaya kamu. Makasih ya. Kalau kayak gini makin cinta deh. Yuk. Di resto tebing sendiri, tebing yang kini sudah waktunya jam makan siang, tebing hendak menelpon Bukit, mencoba hendak menanyakan apakah siang ini dia makan siang bersama Beli Lembah atau tidak. Tebing pun menelponnya. Kit, tumben langsung ngangkat. Lagi di mana nih? Ini di belakangmu.
Seketika tebing menoleh ketika Bukit tahu-tahu sudah ada di belakangnya dengan menenteng 2 bungkus nasi. Kenapa nggak bilang kalau mau kesini? Ngapain bilang? Emang kamu udah makan siang? Belum kan? Kalau udah nggak mungkin kamu nelpon aku, ya kan? Aku udah bawain nasi yang betutu nih. Wah, mantep tuh. Ayo buruan, aku nggak bisa lama-lama, harus balik ke loket. Heh, anak mana nih? Ngapain anak taman kesini? Tanya Made. Biasa, numpang makan. Oh, Bing, sebentar lagi ada tamu baru reservasi setengah jam yang lalu atas nama Gunung. Untuk 2 orang. Kamu layani dulu dia baru makan ya. Dia mau duduk di sana. Ah, itu sepertinya kayaknya sama beli yang sering bawa tamu ke sini, ya kan? Dan begitu melihat tamu yang datang, Beli Lembah, sapa Bukit yang membuat Beli Lembah terkejut, juga Gunung yang memperhatikan ekspresi keduanya yang mencurigakan. Bukit, ngapain di sini? Tanya Beli Lembah mencoba santai. Oh, numpang makan siang aja, soalnya yang biasa ngajak makan siang sepertinya lagi sibuk. Sindir Bukit halus yang membuat Beli Lembah panas dingin dan seolah mengerti siapa yang disindir Bukit itu. Gunung bereaksi. Sayang, kita duduk di mana? Seketika Bukit kesal saat melihat Beli Lembah digandeng mesra dengan sang mantan. Dan ini baru pertama kali Bukit melihat Beli Lembah bermesraan dengan cowok lain. Selain sebelumnya kepergok jalan bersama Lereng. Namun gak pakai peluk-peluk atau gandengan segala. Dan Tebing yang melihat ekspresi Bukit itu hanya senyum-senyum saja. Kit, kamu tunggu di atasan aja ya. Jangan di area resto. Jangan juga di batu-batuan. Airnya lagi pasang. Dan anginnya lagi kencang. Aku mau melayani Beli Lembah dan kekasihnya dulu. Ucap Tebing dengan sedikit penekanan seolah mengejek. Lo nyindir? Enggak, santai dong. Kok emosi? Oh iya, mau minum apa? Jus pare ada nggak? Pahit dong. Lemon tea. Pakai es. Iyalah, lo gak lihat pala gue panas? Ya, Bukit pun berjalan naik ke atas yang ada di belakang resto dan dekat dengan area glamping. Dan dari sana terlihat view resto maupun view Beli Lembah yang sedang berdua dengan sang mantan. Dari tempat duduknya, Bukit dapat melihat Tebing sedang melayani keduanya sembari sesekali senyum-senyum sendiri dan melempar pandangannya pada Bukit. Dan Bukit pun jadi kesal. Apa lo? Ngejek? Awas lo. Ucap Bukit sebal, namun Tebing hanya cengangas-cengenges, lalu mengambil HP-nya di saku dan terlihat mengecat sesuatu. Seketika HP Bukit langsung berbunyi. Pantes saja, Beli Lembah balikan sama mantannya. Cakep gini sih. Antara mantan versus gebetan. Jauh. Sialan lo, bukannya dukung teman sendiri. Gue makan duluan. Ucap Bukit yang kesal itu langsung membuka bungkus nasinya. Dan di bawah sendiri, setelah Tebing melayani Beli Lembah dan Gunung, Tebing langsung menghampiri Bukit. Ming, si John mana? Gak tahu, gak balik-balik. Tadi sih aku denger dia teleponan sama ceweknya. Kayaknya lagi berantem deh. Ya udah, ntar anterin pesanan mereka ya. Aku makan dulu, mumpung sepi. Ya, Tebing pun berlari menanjak ke atas, ke belakang resto, sembari membawa 2 gelas es lemon tea untuk keduanya. Buset, udah duluan. Kelamaan. Makasih ya. Udah gue mintain sambal matah sama jukut kacang yang banyak. Tahu aja. Makan makanan yang nikmat ditambah view yang romantis. Nikmat mana yang kau dustakan? Mulai. Siapa yang mulai? Emang view-nya bagus kan? Biasa aja. Tetap gini-gini aja. Kecuali kalau restorannya direnovasi, baru view-nya berubah. Mana ya? Lihat view di sana, cerah dan syahdu. Tapi begitu lihat view di sini, kok gelap? Mendung? Terusin aja. Dan begitu baru saja Tebing menikmati nasi bungkusnya, Koming yang sedang berjaga di kasir menelponnya. Ya Ming, jangan lama-lama ya, banyak tamu masuk. Si John gak nongol-nongol dari tadi, kemana tuh anak? Oke. Lo buru-buru? Biarin aja, santai, ada Made. Tapi beneran mulai rame, Bing.
HP tebing berbunyi, Lereng menelponnya. "Kamu di mana?" "Aku di resto." Seketika tebing menatap ke arah bawah dan melihat Lereng di sana tengah berdiri sedang menolehkan pandangannya ke segala arah mencari tebing. Tebing pun mematikan teleponnya. Kit, bentar ya." "Bing, baru mau makan. Kemana lo?" teriak Bukit saat melihat tebing seketika berlari turun meninggalkan nasi bungkusnya yang baru ia makan dan belum habis. Dan di bawah sendiri, Lereng yang mencari tebing itu tiba-tiba saja tak sengaja melihat Beli Lembah yang duduk dengan seorang cowok dan sepertinya bukan seorang tamu. Karena keduanya terlihat begitu dekat. Bahkan keduanya saling suap menyuapi. Sangat romantis. Lantas kemana tebing? Dan begitu Lereng hendak bertanya pada salah satu waiters, "Mas, tebing masuk apa?" "Oh, ada. Anaknya lagi. Ah, itu dia." "Sorry, aku baru mau istirahat makan siang. Kamu mau pesan apa? Biar aku layani dulu." Kenapa tadi gak bilang aja kalau kamu lagi break? Aku bisa menunggumu." "Gak apa-apa. Kamu mau duduk di mana?" "Aku mau duduk di belakang Beli Lembah. Sepertinya dia bersama tamunya." "Benar, tapi tamu spesial. Tamu dari masa lalunya." "Oh, I see. Silakan." "Kamu sendiri? Kenapa kesini sendiri? Kenapa gak bersama tamumu?" "Aku sedang ingin sendiri, supaya puas dan fokus memperhatikanmu." "Mau pesan apa?" "Biasa, bir bintang dingin sama double cheeseburger." "Baiklah, nanti aku antar. Tapi aku lanjut makan siang sebentar ya." "Oke." Ya, tebing pun meninggalkan Lereng dan mengorderkan pesanan Lereng. Lereng sendiri diam-diam memperhatikan Beli Lembah yang terlihat memperhatikan sekitar. Hingga saat menoleh ke belakang, "Lereng!" "Hai, Beli," teriak Lereng menyapa yang seketika membuat gunung ikut menoleh. Lalu Lereng berjalan menghampiri Beli Lembah dan berjabat tangan untuk sekedar formalitas saja. "Sama siapa? Bawa tamu?" "Lagi sepi, Beli," ucap Lereng basa-basi. "Bisa aja kamu." "Beli sendiri, bawa tamu nih." "Oh, sayang, kenalin ini Lereng. Dia juga suka bawa tamu." "Oh, Gunung." "Lereng." "Ini tamu bukan sembarang tamu, tapi tamu spesial," ucap Beli Lembah dengan bangganya memamerkan Gunung pada Lereng yang membuat Gunung yakin dan percaya jika Lembah serius kembali padanya. "Oh, pantes, romantis banget." "Udah pesan? Udah ketemu sama tebingnya?" "Udah Beli, lagi diorderin." "Sini gabung ya." "Oh, thanks, enjoy. Aku angkat telepon dulu ya." "Halo?" Ya, Bukit pun kini kembali ke tempat duduknya sembari mengangkat telepon dari kliennya. Sedangkan Beli Lembah sendiri kembali menikmati makan siangnya bersama Gunung sembari masih menoleh ke kanan dan ke kiri mencari Bukit, namun tak menemukannya. Jujur, Beli Lembah dilanda bimbang. Di sisi lain, dia senang Gunung kembali padanya. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah dan tak enak pada Bukit. Apalagi saat melihat ekspresi Bukit tadi, Beli Lembah jadi bingung. Dan tebing sendiri yang baru saja mengorderkan pesanan Lereng kini berlari naik ke atas kembali menghampiri Bukit dan hendak melanjutkan makan siangnya. Namun begitu sampai atas, "Kit!" Ternyata Bukit sudah tidak ada dan hanya menyisakan gelas lemon tea-nya saja. Tebing pun menikmati makan siangnya sembari menelpon Bukit. "Apa?" "Gue udah di loket." "Ngambek?" "Enggak lah, cuma kesel aja. Lo lebih mentingin si Lereng Merapi daripada gue. Dia kan tamu. Tamu yang lain pasti koming nelpon, lo cuek aja. Begitu Lereng datang, lo panik sampai dibela-belain turun." "Iya maaf. Cemburu ya?" "Hah? Maksud lo?" Gak apa-apa." Udah dulu ya, banyak pengunjung ini, antri." Semangat bayi tua. Tut tut tut." Ya, begitu selesai makan siang, tebing pun kembali turun. Dan ketika turun, tebing baru melihat John yang baru kembali. "Dari mana aja?" "Gue putus." "Hah? Kok bisa?" "Gak tahu. Nih, anterin tuh, burgernya langganan lo."
Sabar. Cewek di dunia ini gak satu bro. Bacot lo Bing. Lo aja satu gak dapet. Ngaca. Hah, iya juga ya. Gak usah nyari cewek lo. Lo kan udah punya bini si Bukit. Kemana-mana ngintil mulu. Sekalian aja kawinin noh. Maunya. Kalau dia cewek. Udah aku kawinin dari dulu. Sayangnya dia cowok. Ya kenapa? Sekarang kan musimnya cowok sama cowok. Wait. Bukannya tuh pengunjung yang ada di story lo ya? Seketika tebing panik. Iya Bing, bener. Dia kan pengunjung yang sering bawa tamu juga ke sini. Yang pernah cipokan sama bule di pinggir kolam kan? Oh, iya. Semalam emang kita gak sengaja ketemu. Pas beli nasgor, ya terus dia traktir. Karena kan dia tahu aku. Kenal karena sering mesen, hafal. Jadi ya kenal-kenal aja antara pelayan dan customer. Yang bener. Kalau emang beneran juga gue biasa aja. Soalnya tiap dia kesini suka nyariin lo kalau pas lo nggak dateng. Oh ya, wajar. Kan aku waiters yang paling cakep di sini. Iya, gue nyerah kalau urusan cakep. Tapi cakep-cakep nggak laku-laku. Kerja, ucap tebing mengambil burger juga bir bintang dingin dan hendak mengantar. Dan baru hendak mengantar, Beli Lembah dan Gunung terlihat berjalan menuju kasir. Dan begitu Gunung sedang transaksi di kasir, Beli Lembah menghampiri tebing yang sedang membawa nampan pesanan lereng. Bing, mana Bukit? Tanya Beli Lembah berbisik-bisik. Udah balik ke loket, kayaknya dia ngambek. Waduh, sayang. Ya, Beli Lembah dan Gunung pun pulang dan tebing pun lalu berjalan mengantarkan pesanan lereng. Maaf Mah, aku baru selesai makan siang. Gak masalah, aku juga tidak sedang terburu-buru. Syukurlah, aku tinggal ya. Seketika lereng menahan pergelangan tangan tebing. Duduk. Tapi aku harus kerja, ucap tebing dan lereng memperhatikan sekitar. Semua sudah terlayani, belum ada pengunjung yang baru datang. Teman-temanmu yang lain juga sedang santai. Duduklah sebentar, temani aku sejenak, karena sebentar lagi aku bertemu klien. Baiklah. Apa yang Beli Lembah tanyakan padamu baru saja? Kenapa kamu pengen mengetahuinya? Penasaran saja, tapi kalau kamu gak mau cerita, gak masalah. Dia nanyain Bukit. Kenapa? Kamu cemburu? Cemburu? Sama siapa? Beli Lembah? Maksudnya? Ya aku pikir kamu cemburu ketika Beli Lembah perhatian sama Bukit. Apalagi saat ini dia kembali dengan mantannya. Kenapa aku harus cemburu? Bukankah kamu sama Beli Lembah suka jalan bareng? Oh, Bukit. Pasti Bukit yang ngasih tahu ya. Karena sebelumnya Bukit pernah mergokin kita makan siang berdua. Aduh, tebing. Kalau kamu tanya aku cemburu atau tidak, jawabannya enggak sama sekali. Tapi kalau kamu tanya, bukankah kita pernah jalan bareng? Jawabannya, iya. Gak cuma sekedar jalan, bahkan juga kencan di atas ranjang. Bahkan semalam, sebelum kamu menjemputku ke villa, kita melakukannya untuk yang kesekian kalinya. Seketika ekspresi tebing berubah kesal. Sorry, aku harus kerja. Bing, kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu cemburu, teriak lereng yang tersenyum tak percaya hingga membatin dalam hatinya. Kenapa dia? Cemburu gak sih? Gak mungkin. Lalu kenapa? Bukankah dia tahu kalau aku bisa berkencan dengan siapapun yang aku mau? Tapi kenapa begitu dengan Beli Lembah? Dia kesal. Di kos tebing sendiri, Bukit seperti biasa pulang lebih dulu. Dan begitu pulang, Bukit seperti biasa bersih-bersih kamar, membersihkan kamar mandi, setelah itu mencari pakaian kotor, baik pakaiannya maupun pakaiannya tebing, kemudian mencucinya di depan. Dan saat Bukit mencuci, Bukit melihat Mas Ruli baru saja pulang. Baru pulang Mas? Ya, gimana? Ntar malam jadi nggak ikut mancing? Nggak tahu Mas, nunggu komando dari tebing. Mana dia? Belum pulang? Belum lah. Lagi bentar paling pulang. Ya udah, ntar kabari aja ya kalau mau ikut. Iya Mas.
Ya, Mas Ruli pun masuk dan tak lama kemudian Bukit baru saja menyelesaikan cuciannya, lalu menjemurnya. Setelah itu lanjut menyetrika. Dan saat sedang menyetrika, Bukit tak sengaja melihat salep yang tergeletak di meja. Seketika Bukit jadi senyum-senyum sendiri. Gimana Tebing bisa kepikiran sampai ke sana? Jujur Bukit amat senang. Itu artinya Tebing selalu memperhatikannya, meskipun saat ini lereng berhasil menyita perhatiannya. Namun Tebing tak semudah itu mengabaikannya. Andai Tebing tahu perasaan Bukit yang sesungguhnya, pasti Tebing akan marah. Enggak, Tebing jangan sampai tahu. Bukit tak mau kehilangan Tebing. Cukup kehilangan Beli Lembah, tapi jangan sampai kehilangan Tebing. Bukit gak bisa bayangin kalau sampai Tebing tahu dan sampai menjauhinya. Di samping itu Bukit malu, karena selama ini Bukit sudah berkali-kali mengelak jika Bukit tidak pernah menyukai Tebing, karena Tebing bukan kriterianya. Meski kadang saat keduanya saling menggoda, Tebing selalu menanyakan pertanyaan yang seolah-olah memancing jawaban Bukit. Namun Bukit selalu dapat mengelaknya dan menyimpan perasaannya sampai saat ini. Bukit juga heran, Bukit yang mengira dan beranggapan jika semakin dewasa perasaannya pada Tebing akan luntur dan hilang dengan sendirinya, tapi seiring berjalannya waktu dan merantau dan tinggal bersama, justru perasaan itu semakin besar. Hanya saja Bukit selalu dapat mengendalikannya. HP Bukit berbunyi, Beli Lembah menelponnya, namun Bukit malas mengangkatnya. Bukit tak mau berurusan dengan pacar orang, Bukit tak mau jadi pelakor. Tapi jika ingat kejadian semalam, meski tak terjadi apa-apa di antara keduanya, namun Bukit sempat merasakan cumbuan yang sangat nikmat dari Beli Lembah. Meski hanya sekedar kissing dan touching, namun Bukit sempat tegang. Apalagi keduanya sempat saling memegang milik masing-masing. Jika dirasa-rasa, sama besarnya dengan Tebing, hanya saja beda bentuk. Dan itu pun Bukit tak mau melakukan lebih. Dan Beli Lembah pun bukan tipe yang pemaksa. Dan menurutinya dengan sabar. Dan saking nikmatnya, sampai tubuh Bukit bergeser di pinggir ranjang yang cukup tinggi dan brak. Kecelakaan kecil pun terjadi, Bukit terjatuh dan merasa pantatnya ngilu. Setidaknya Bukit pernah merasakan cumbuan dari tipe cowok kriterianya itu yang secara fisik. Meski kriteria cowok yang secara keseluruhan itu adalah sejujurnya ada pada Tebing, teman hidupnya sendiri. Ya, suara motor Tebing terdengar datang dan Bukit melihat Tebing dengan raut tak seperti biasanya. Terlihat turun dari motornya, lalu melepas kaos kaki dan sepatu, kemudian masuk dan mengambil minuman dari dalam kulkas. Brak! Tebing menutup pintu kulkas dengan kencang, tak seperti biasanya, yang membuat Bukit heran dan bertanya-tanya. Kenapa lo? Kesambet apaan? Kit, mulai sekarang, lo jangan deket-deket Beli Lembah. Iya, gimana gue mau deketin? Bisa-bisa gue dijambak sama botinya. Emang gue pelakor yang gatel sama laki orang. Tapi dia masih ngejar kamu. Bahkan tadi sempat nanyain kamu ketika mau pulang. Udah tahu, biar kata muka gue pas-pasan, tapi aura gue ini memikat. Jadi wajar aja dia gak bisa move on dari gue. Barusan aja nelponin gue mulu, tapi sengaja gak gue angkat. Tadi aja gue nelpon botinya yang angkat. Gue curiga, takutnya yang nelpon gue tuh si Gunung. Kalau begitu, blokir saja nomornya dan jangan berhubungan lagi sama dia. Hah? Loh, tunggu dulu. Kenapa sampai blokir urusannya? Emang kenapa sih? Kok kayaknya lo gak suka banget hari ini sama Beli Lembah? Tanya Lereng yang sudah menyetrika baju itu meletakkannya di dalam lemari. Pokoknya kamu jangan berhubungan lagi sama dia. Ya apa? Jelasin alasannya. Kenapa lo tiba-tiba ngelarang-larang gue kayak gini? Dan gak biasanya Beli Lembah sering tidur dengan Lereng. Terus? Kenapa kamu gak kaget? Kenapa harus kaget? Lo yang aneh. Lo gak ingat siapa Lereng? Dia kan penjual dan Beli Lembah pembeli. Asal ada uang, lo jual, gue beli. Apanya yang aneh? Kalau lo mau beli, ya beli aja. Kit. Seketika Tebing berteriak dan wajahnya terlihat serius menatap Bukit. Bin, lo kenapa sih? Mereka itu tanpa transaksi. Mereka melakukannya suka sama suka. Lereng tidak mencari keuntungan dari Lembah, tapi kepuasan.
Dan apa kamu masih mau berhubungan dengan orang seperti lembah yang tidak menghargai perasaanmu, perasaan gunung, dan juga perasaanku yang sedang jalan dan baru dekat dengan lereng? Lantas apa bedanya dengan lereng? Kenapa lo gak ngejauhi lereng juga dan berhenti berhubungan dengan dia? Kenapa harus aku yang kamu suruh blokir beli lembah? Gak adil. Jelas-jelas keduanya sama aja, gak ada bedanya. Sama-sama gak pakai perasaan dan sama-sama hanya mencari kepuasan. Jadi kalau lo mau gue stop sama beli lembah, lo juga harus stop sama lereng. Kalau lo gak mau dan hanya berat sepihak, itu artinya lo egois, mau enaknya sendiri. Oh, atau lo udah jatuh cinta banget ya sama tuh gigolo. Udah ngerasain lubang boolnya. Cukup. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Aku sama sekali belum melakukan apapun dengannya. Tidak sepertimu yang dengan mudahnya takluk hanya dengan rayuan maut, ajakan makan siang, dan pemberian-pemberian yang ia berikan yang membuatmu dengan mudahnya diajak menginap di kosannya. Dek. Bing! Dan satu lagi yang paling aku benci dan yang paling aku ingat-ingat seumur hidupku. Jika saja aku gak datang ke beach club malam itu, kamu sudah habis. Bruk. Seketika bukit yang kesal itu tiba-tiba mendorong tebing ke ranjang dan menindihnya. Kenapa? Kenapa gak lo biarin aja gue habis? Kenapa gak lo biarin aja gue digilir? Kenapa lo datang? Jelas-jelas gue gak berharap kedatangan lo. Kenapa lo peduli? Harusnya lo acukan saja. Dan kenapa lo masih perhatian? Padahal jelas-jelas gue gak pernah sekalipun mengemis perhatian lo. Kenapa, hah? Kenapa? Jawab! Tebing tak menjawab dan mengalihkan pandangan matanya. Tai lo, set. Seketika bukit yang hanya memakai kolor saja itu tiba-tiba saja mengambil tas dan kunci motor, lalu keluar meninggalkan tebing yang membuat tebing panik. Lereng, kemana? Maghrib. Tebing pun ikut mengambil kunci motor dan melajukan motornya mengejar bukit. Dan di jalan keduanya saling kebut-kebutan dan saling kejar-kejaran. Bukit, balik gak? Kit. Ya, tak lama kemudian motor Bukit menghilang. Tebing mencoba mencari Bukit ke tempat teman-teman kerjanya dan tak kembali ke kosannya saking paniknya. Bahkan Tebing juga ke tempat biasa mereka nongkrong dan terus mencari tahu pada teman-teman Bukit. Namun Tebing tak mendapatkan info di mana Bukit. HP Bukit juga tak dapat dihubungi. Di kos Beli Lembah. Ya, di kos Beli Lembah sendiri, Beli Lembah heran mengapa Bukit sedari tadi tak bisa dihubungi. Padahal Beli Lembah ingin menemuinya karena malam ini ada kesempatan. Mumpung Gunung sedang tak bersamanya malam ini. Beli Lembah pun berinisiatif langsung menemuinya ke kosannya dan mobil pun jalan. Dan ketika di perjalanan, HP Beli Lembah berbunyi. Tebing menelpon. Ya Bing, apa? Gak ada, ini saya malah mau ke kosanmu. Kan dari tadi dia gak bisa dihubungi. Waduh, kemana dia? Kamu tenang ya, Beli ke sana. Ya, tak lama kemudian Beli Lembah pun sampai. Dan Beli Lembah langsung berlari ke kos Tebing. Bing, gimana? Belum pulang Beli, ucap Tebing panik. Gimana ceritanya? Kenapa dia bisa kabur pergi? Gak pakai baju lagi. Gimana ya jelasinnya? Ya tadi ada cekcok sedikit, biasalah. Udah kamu tanyain ke teman-temannya? Udah semua. Aku juga udah cari ke tempat biasa kita berdua nongkrong. Tapi gak ketemu. Bing, ada kabar dari temanku. Ada kecelakaan katanya di dekat pom bensin. Korbannya meninggal loh di tempat. Laki-laki gak pakai baju. Apa? Kit. Tenang. Ayo ketik HP langsung. Seketika Tebing dan Beli Lembah syok. Keduanya langsung naik mobil menuju lokasi. Diikuti Mas Ruli menyusul di belakang mobil. Dan saat keduanya sampai di lokasi dan baru turun dari mobil, hendak melihat jasad yang tertutup koran itu, HP Tebing berbunyi. Lo di mana goblok? Mana keluar pintu gak dikunci? Mana gue balik gak ada masakan? Gue lapar tahu. Lo ngapain? Lagi sama gigolo ya? Bukit. Seketika Beli Lembah yang samar-samar mendengarnya itu mengelus dada.
Bin, gimana? Tanya Mas Ruli. Anaknya udah di kos mas, pulang-pulang kelaparan. Oh, sontolo yo, bikin panik aja, biar tak antem sendal habis ini.